Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 biomekanika olahraga akan mempresentasikan titik berat dan keseimbangan. Di sini kelompok 1 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Daniel Pratama, dan yang kedua M. Zaki Aidil Fitra, yang ketiga M. Mufid Nilmada Zulkarnain, yang keempat Asep Rahman. Slide selanjutnya. Tuh. Ya. Penjelasan pertama itu titik berat. Pengertian dari titik berat adalah titik di mana gaya berat dan benda atau anggota tubuh itu bergerak atau sering juga disebut sebagai titik keseimbangannya. Dapat juga dikatakan bahwa titik berat adalah titik yang mewakili berat dari benda atau tubuh. Tujuan mempelajari berat adalah mempelajari letak titik berat pada biomekanika olahraga adalah untuk menciptakan sikap dan gerakan tubuh yang benar, memperbaiki sikap dan gerakan yang salah, sehingga meningkatkan efisien dan keterampilan dalam melakukan aktivitas olahraga. Cara menentukan titik berat. Yang pertama, bangun dan bidang simetris homogen. Yang kedua, bangun atau bidang lancip. Yang ketiga, gabungan benda. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Asep. Baik, selanjutnya itu ada pengertian keseimbangan. Nah, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan. Keseimbangan itu ketika ditempatkan di berbagai posisi. Definisi ini menurut O'Sullivan, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tubuh, terutama ketika saat posisi tegak. Adapun juga keseimbangan itu terbagi menjadi kelompok, yaitu ada keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis adalah kemampuan tubuh untuk menjaga keseimbangan pada posisi tetap sewaktu berdiri dengan satu kaki, misalnya berdiri di atas papan keseimbangan. Lalu ada keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan ketika bergerak. Keseimbangan dinamis ini adalah pemelihara pada tubuh melakukan gerakan atau saat berdiri pada landasan yang bergerak, seperti dynamic standing yang akan menempatkan ke dalam kondisi yang tidak stabil. Lalu ada gerakan keseimbangan. Gerakan menyenangkan untuk melatih keseimbangan. Di sini ada seperti memutar tangan saat jam, memutar kaki saat jarum jam, keseimbangan di permukaan tidak rata, squat dengan kaki. Lalu keseimbangan merupakan hal yang terpenting dari asas jasmani. Nah, karena dalam mekanika yang berhubungan dengan teknik olahraga. Dari salah satu contohnya ada stabil, ada labil, ada independen, ada titik berat terhadap porosnya, lalu ada luas bidang tumpuannya, letak titik berat terhadap bidang tumpuannya. Penjelasan berikutnya langsung saja. Mufid, silakan Mufid. Ini keseimbangan tinggal selama proyeksi titik berat badan tersebut
jatuh dalam bidang tumpuannya. Yang kedua ada hukum keseimbangan dua, stabilitas berbanding lurus dengan luas bidang tumpuannya. Artinya makin luas bidang tumpuan, makin besar stabilitasnya. Sebaliknya, makin kecil bidang tumpuannya, makin kecil pula stabilitasnya. Terus ada hukum keseimbangan tiga. Hukum keseimbangan tiga yaitu stabilitas berbanding lurus dengan berat benda atau badan. Artinya semakin berat badan seseorang, semakin besar stabilitasnya. Sebaliknya, semakin ringan badan seseorang, semakin kecil stabilitasnya. Terus ada hukum keseimbangan 4, yaitu stabilitas berbanding lurus dengan jarak horizontal dari titik berat badan terhadap sisi bidang tumpuan ke arah benda atau badan yang bergerak. Artinya makin besar jarak horizontal ke arah tertentu, makin besar stabilitasnya ke arah tersebut. Sebaliknya, makin kecil jarak horizontal, makin kecil pula stabilitasnya. Terus ada hukum keseimbangan 5, yaitu stabilitas berbanding berbalik dengan jarak vertikal dari titik berat badan terhadap badan. Artinya, makin besar jarak vertikalnya, makin kecil stabilitasnya. Dan sebaliknya, makin kecil jarak vertikalnya dan semakin besar stabilitasnya. Dan dilanjut. Silakan Jakoy. Udah, boy. Prinsip-prinsip kesetimbangan. Koy. Kok yang satu volumenya kecilin yang dekat lu. Kecilin itu teh. Luar. Prinsip-prinsip kesetimbangan. Soalnya direkam. Prinsip kesetimbangan tumpuan kaki. Setiap sikap, gerakan kerja, atau footwork yang dilakukan oleh seorang atlet bergantung dari tumpuan kakinya. Tumpuan kaki ini akan menentukan luasnya bidang tumpuan dan luas bidang tumpuan ini akan menentukan kesetimbangan seseorang. Prinsip kesetimbangan sikap siap, waspada, atau kuda-kuda. Agar dapat mengantisipasi gerakan lawan atau peralatan yang dimanipulasi lawan, atlet harus selalu waspada, siap menghadapi segala kemungkinan. Berdiri pada situasi demikian disebut sikap siap atau sikap sedia. Sikap sedia dalam keadaan berdiri, haruslah berdiri dalam keadaan. Next. Oke, sekian paparan materi dari presentasi kelompok 1, yaitu materi titik berat dan keseimbangan. Apabila ada yang silakan. Ya. Apabila ada yang silakan. Adil, ada sesi tanya jawab. Ada. Ini dimatiin. Kok yang mau nanya silakan. Dimatiin. Belum. Di kotnya. Nanti jawab sama Jaki. Ini matiin dulu. Izin bertanya. Silakan. Kalau contoh dari hukum kesetimbangan 2 itu apa ya? Terima kasih. Gampang gitu. Kayaknya. Gimana pertanyaan Dil? Contoh dari hukum kesetimbangan 2. Kan tadi udah. Iya. Contoh nyatanya.
Ini ada di mana? Pesan siapa? Ada kan, Koy? Baik. Contoh dari hukum kesetimbangan 2 yaitu hukum kesetimbangan 2 kan semakin luas bidang tumpuan, semakin besar stabilitasnya. Begitu juga sebaliknya. Contohnya, misalkan kita berdiri dengan kaki dibuka selebar 30 cm, terus kemudian kaki dibuka lagi lebih lebar menjadi 60 cm. Jadi semakin lebar kita membuka kaki, terus semakin luas tumpuan kaki kita dan makin stabil posisi kita. Begitu Nadil, bagaimana? Baik, terima kasih Jaki. Oke, terima kasih Nadil. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana cara mendapatkan cewek? Farida, Tadi ada gerakan menyenangkan untuk melatih kesetimbangan. Ya. Salah satunya itu keseimbangan di permukaan tidak rata. Bentuk keseimbangannya itu kayak gimana contohnya? Emang harus dulu, Pak. Izin menjawab. Iya, Bang. Nah, jadi untuk keseimbangan di permukaan tidak rata itu, untuk latihan gerakan yang satu ini, kamu membutuhkan tempat berdiri dengan permukaan yang tidak rata. Misalnya di atas tanah yang tidak rata, misalnya gitu kan ya. Lalu lakukan latihan ini dengan memastikan kamu memiliki tempat berpegangan seperti dinding ataupun pohon. Nah, untuk memastikan kamu tidak terjatuh saat berlatih, setelah menemukan tempat berdirilah dengan menggunakan satu kaki dengan posisi yang sama dengan gerakan pada langkah pertama. Mana? Oke, Bang. Misalnya kita berdiri nih di tanah gitu, tanah yang enggak rata, lalu kita berpegangan sama dinding ataupun pohon, lalu kita lepaskan gitu pegangan kita. Nah, kita bisa dapat enggak gitu. Itu masih gitu doang. Oke, terima kasih Bang Asep. Seimbang kita. Sama-sama, makasih. Sama-sama. Ini buka dong. Udah 2 pertanyaan doang. Serap bebas. 3 aja. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Siswa kantor. Apanya lagi? Tiga. Ditarik tanya. ya udah gimana, Dil? Langsung tutup aja, Dil. Silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 8, Bu Rika Amina, NPM-nya 036. Kenapa harus ada hukum-hukum kesetimbangan dari 1 sampai 5? Terus coba contoh dari hukum kesetimbangan 4 itu gimana? Terima kasih. Tangannya tuh bukan gitu. Ini kan? Belok enggak? Belok betul. Yang mana, Dil? Ada yang rata atas belok kanan ya?
sabar ya Teh Puri. Iya, Kakak Jakoy. Nih duluan nih. Itu udah. Kaki gua coba. Udah belum kan? Kaki. Bisa kita ambil. Nanti kita berhasil Bil. Anjing. Menang parah Bil. Semalam enggak bisa Bil ya? Sekarang bisa Bil. Ini jangan gini. Orang itu. Tangannya ke belakang. Makanya nengok sampingan kanan kiri nengoknya. Kenapa? Buang. Kenapa? Oke. Buang. Masa? Ya. Kenapa? Buang. Kenapa? Buang. Aduh, batuk Bil. Emang kerasa? Emang nggak ada kerasa kecil? Tadi, gitu. Buang. Kenapa? Buang. Kakinya. Tadi gua bunyi ya dia ya? Bunyi dia. Ini dia. Tarik dia. Nggak bisa dia. Ini dia ambil semua mata. Coba gua ini dia. Ini gua dia. Tarik dia. Bisa dia. Emang nggak boleh gini dia. Itu dia. Kenapa gua gede dia? Coba samping gua deh. Dan di tengah. Jangan gedein dia. Nggak bisa anjing, ntar lu salah. Enggak anjing bisa, itu jadi kan biasa bukan. Dokter doang. Udah bunyi kan? Ya gini dia. Beneran gua. Gimana caranya gua nggak tahu. Jangan. Nanti kayak gitu mulu gua. Jalan. Tengah balik lu. Jalan giwet nanti kalau gitu gimana? Itu udah belum jawab. Tahu belum? Siapa? Belum jawab. Enak ya? Malu iya kita. Jago main. Tadi suara nih. Enak ya? Pegal-pegal. Dari kereta nih enak gigi langsung. Hai. Semalam nggak bisa kan tadi. Baik dikit. Alas ya. Deal. Ini all deal. Betul bisa tinggi. Deal. Sini dah. Jadi gue pencet ini. Baca aja. Selamat. Berapa bulan? Baru 1 minggu. Ini lama berarti ya? Bulan ini berapa? Kalau jodoh gimana Bang? Kalau jodoh sampai nikah. Ya Allah. Makanya kalau jodoh gimana? Sampai nikah. Kalau udah nikah? Ya udah deh. Siapa? Iyalah.
Emang mau? Emang dia mau? Kalau dia capek, gue ke bawah. Kalau gue capek, emang dia di atas. Jedanya berapa menit? Wah, ada jeda cowok. Tiap hari terus? Tiap hari. Aku udah lakukan. Nasinya lama tuh? Lah, tak tahu. Kan udah lemes nih, kau udah keluar. Aku nggak keluar gimana? Enggak lah, gue mah cepet. Cepet keluar? Enggak lah. Ya. Enggak, gue mah 2 jam. Koi jauh, koi. Tanya soal lu deh. Gampang lah. Udah namanya. Ayo ngomong kayak dia. Di sini pada kecil-kecil lah, di sini gede. Mana ya? Oh. Mana sih? Oh. Mana Putri? Putri kamu mana sih kamu ya? Nah, Putri. Halo ani. Kalau mau sampai jodoh mau apa? Enggak tahu, jodoh. Mungkin enggak? Mungkin. Ku bisa bersama dengan kamu, ketika kata-kata selalu dan kata sempada saat saya terbakar, ya suka bersepai, lalu tak bernada-nada. Cintaku selalu kuat begitu. Terasa semua hidupku hingga kita bersama mungkin. Hasanul gini nggak ada? Hasanul Akbar disebut Anal. Ini ada ya? Rizky Akbar disebut Akbar. Muhammad Rizky disebut Iskil. Muhammad Syakir disebut Syakoy. Muhammad Nadir Nadir pagi hari disebut Nadir. Muhammad Bastu disebut Muhammad. Semua anak Mandaya. Semua anak mau kemana? Mau kemana? Itu kasih kenapa sih? Ya. Itu kasih lu apaan sih? Apa sih? Terima kasih. Waktu kayaknya punya pacar. Dia cantik banget. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, Jaki. Iya, aku pertanyaan. Ini mau jawab gua. Izin menjawab. Ya, silakan Dani. Pertanyaannya atuh terus saeunya. Gampang pada mah. Iya kan? Nanti gue tambahin nggak?
Izin menjawab ya. Sebelumnya perlu diketahui biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerak-gerakan Sebelumnya perlu diketahui biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup, di mana dalam biomekanika yang mempelajari gerakan pada manusia. Dengan demikian, pengertian biomekanika secara umum atau luas adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi, fisiologi, psikologis, mekanis, dan kultural. Mungkin dari David Mungkin kenapa adanya hukum kesetimbangan adalah untuk memudahkan kita menggolongkan gerakan-gerakan kesetimbangan. Contohnya ini ya menyesuaikan keadaan. Misalkan pada pertandingan bela diri tinju gitu, memakai hukum kesetimbangan 3, tarik tambang memakai hukum kesetimbangan 4 gitu. Jadi lebih memudahkan kita untuk memakai golongan-golongannya. Jadi dibikinlah hukum kesetimbangan, mungkin seperti itu. Kalau untuk contoh kesetimbangan 4 itu hukum kesetimbangan 4 itu tarik tambang. Orang yang saling menarik tidak akan mau jatuh ke depan, jadi jarak horizontal ke arah depan harus besar. Sedangkan orang yang saling dorong-mendorong tidak mau jatuh ke belakang, jadi jarak horizontal ke arah belakang harus lebih besar. Gitu kalau di hukum kesetimbangan 4, contohnya tarik tambang. Bagaimana Teh Puri? Oke, baik Abang Jakoy, terima kasih. Oke. Ada apa? Tutup koi. Oke, mungkin sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.